Membedah kisi-kisi yang mana dulu? Tahun 2006. Iya. Ini untuk dokumentasi ya. Dokumentasi untuk diperlihatkan nanti di sana. Mulai dari sini, Bapak dari mana tadi? Dari SMA 1 Singingi. SMA 1 Singingi Hilir. Bapak? SMA Negeri 2 Singingi. Ibu? SMA 1. Ibu? Singingi saja? Orang Lembu. Ya, ini mau kita kirim ke Jakarta. Iya, kirimlah Pak. Ibu dari? SMA Negeri 1 Logasana Dadat. Nah, Ibu? SMA 2 Kontamuti. SMA 2. Ibu? SMA 2 Singingi. Bapak? SMA Pintar. SMA Pintar di sini. Terus ya, ini dokumen. Bapak? A1 Gunung Par. Iya. Bapak? A1 Sentajuraya. Sentajo. Bapak? SMA 1 Kontan Hilir. Nah, Bapak? SMA 1 Inuman. Inuman. Bapak? A1 Kontan Hilir Seberang. Konten Hilir Seberang. Terus kita dokumentasikan satu-satu. Nampak wajahnya. Nanti di kontak SMA saya. Iya. 1 Kontamudik Pak. Wah, Saya SMA Negeri 1 Pangyan Pak. iya. Saya SMA 1 Benai. Benai. SMA 1 Cerenti. Cerenti jauh ya dari sini? Jauh paling. Wah. Ter- Ada 20 kilo. Oh, Jam 6 berangkat Pak, jam 8 sampai. Tapi banyak madu di sana ya? Yang di madu ada juga. Jam 5 banyak juga. SMA 1 Teluk Kuala. Salah satu Teluk Kuantan. Ibu? SMA 2 Teluk Kuala. SMA 2 Teluk Kuantan. Ini ada satu. Bapak ini belum berangkat. Oh, ah? Oh iya. Bapak yang belum. Oh ya. SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Nah, inilah dokumennya. Ini yang kita bahas ya. Kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional USBN Pendidikan Agama Islam TOPAI kurikulum 2006. Ya Pak, silakan kita buka. Nah, ini dia. Iya. Nah, itu dia. Ada 50 soal Pak ya, Bu? Ya. Apakah bobotnya sama? Sama. Sama bobotnya? Kalau bobotnya sama berarti kali 2 saja. Iya kan? Berapa dapat oleh anak berarti kali 2. Berarti 50 per 100 kali 100. Iya kan? Nah, itulah. Jadi berapa terjawab oleh anak kali 2 saja. Kalau dia dapat separuh ya 25 kali 2 ya 50 lain saja. Kalau dia dapat 30 2 ya dapat 6. Mudah ya? Nah, tak perlu pakai rumus-rumus yang panjang lagi. Cukup. Nah, sekarang kita lihat apa katanya itu? Standar kompetensi. Jadi kita menyebutnya kompetensi. Bukan kompe ya. Pakai terma. Kalau kompe itu artinya perbandingan. Iya Pak. Iya kan? Kalau kompe itu juga artinya kayu Pak. Oh, ada kayu kompe ya? Di Cerenti ada nama desa Komperan. Oh, ada bisa kompe orang itu. Jadi ingat. Ya. Dengan angin besar dengan Cerenti. Ya. Jadi kadang-kadang lidah kita biasa berat menyebut itu. Tapi ini kan bukan bahasa kita, bahasa Inggris. Dari kata kompeten. Kompeten itu artinya kemampuan. Kalau kompetensi artinya perbandingan tekanan darah. Tensi kan tekanan darah. Nah, jadi kita bukan kompe, tapi kompeten. Langsung menompak kompetensi. Nah, ini dia standar kompetensi. Apa itu? Yang pertama memahami ayat Al-Quran tentang tugas manusia sebagai khalifah. Nah, itu. Kemudian kemampuan yang diuji memahami surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Surat Az-Zariyat 15
56. Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 5. Ya, terus indikator. Nah, indikator itu apa artinya, Pak? Apa arti indikator? Indikator itu dari bahasa Inggris juga. Indicate. Indicate itu artinya tanda. Indikator artinya penanda. Nah, jadi yang ditulis di situ itulah satu tanda anak itu mendapatkan kompetensi atau tidak, mengerti atau tidak. Jadi ada tanda-tandanya, ya kan? Indikator tuh. Apa tanda-tandanya? Bisa dia menyebutkan ayat itu, berarti dia sudah punya kompetensi, berhasil kita mengajar. Kalau tidak dapat dia, berarti tanda-tanda itu tidak ada sama dia, berarti dia menurut tanda-tanda itu dia menandakan bahwa dia belum selesai. Jadi menandakan. Nah itu dia. Indikator yang diujikan surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Mu'minun sama dengan itu ya, dengan kemampuan itu. Al-Hajj ayat 5 tugasnya. Nah, itulah nomor soal yang 1. Nah, sudah ada yang punya soalnya? Belum. MD biasanya dibahas. Ini baru mulai. Oh, baru mulai. Dan dari MGMP itu bukan hanya satu model, ada beberapa model soalnya, gayanya. Jadi pakai paket ya, paket 1, paket 2 sampai 5 paket. Kalau kita belum ada paket 1 belum ya. Paket 1 tentang apa penekanannya? Ya itu juga. Cuma paketnya berbeda, penekanannya berbeda. Paket 1, paket 2. Belum ya? Kemudian ini yang apa ya? KTSP ya? Nampaknya nggak jauh beda dengan Ayatnya beda. suratnya yang berbeda. Iya, ayat surat-surat ya, Iya. Jadi kita memahami saja. Jadi Bapak Ibu terhormat, kita dalam membuat soal ini perlu kita menjawab tantangan sekarang, ya kan? Tapi ini jangan hilang dasarnya. Jadi kita kembangkan sedikit. Jangan kaku yang ada di buku itu saja. Kita kembangkan sedikit. Tantangan sekarang ini. Apa tantangan pendidikan agama sekarang itu? Ada 3 tantangan. Nah, ya. Pertama, tantangan liberal. Tantangan dari liberalisme. Orang-orang berpikir liberal itu bebas. Islam juga. Namanya jaringan Islam liberal. Ini rupanya lebih berbahaya. Orang liberal itu dibandingkan dengan komunis lebih berbahaya kelompok liberal ini. Kenapa dia ngaku Islam tapi membelokkan ajaran Islam? Kalau komunis jelas-jelas dia anti-Islam. Kita langsung ingat ini, ibarat catnya cat merah yang nampak sekali jangan lewat. Tapi kalau liberal catnya itu abu-abu. Iya, katakan merah dia tidak merah, hijau ada birit-biritnya dengan hijau. Katakan putih dan Putih enggak juga. Ini lebih berbahaya. Kaum itu disebut dengan kaum munafik. Kalau perang Badar itu kan kaum munafik itu sama-sama ke lapangan. Sama ya, bajunya sama. Tapi begitu dia ketemu musuh, di bawahnya kawan-kawannya yang lain yang tak sama dengan dia. Dia hanya pokoknya 50 orang, dia bawa orang-orang lain sampai 300 orang mengundurkan diri. Nah, begitu berhadapan serius dengan musuh, dia mengundurkan diri, bahkan membawa orang lain mengundurkan diri. Ini paling berbahaya. Kalau dia orang kafir jelas kita sudah tahu dari awal dia berbahaya. Tapi ketika mau serius, baru dia menunjukkan bahayanya, pembelokannya ini yang paling berbahaya. Jadi tantangan kita itu liberal sekarang. Karena dalam pemikiran liberal itu dia merangkum pemikiran ateis.
tidak bertuhan. Iya kan? Itu dia masukkan kepada mata pelajaran lain. Masuk dalam mata pelajaran. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 30 ini, wa iz qala rabbuka ini ditanya dalam berat ayat ini. Allah akan menjadikan di muka bumi khalifah menciptakan Adam. Menurut ajaran liberal serta ateis itu Adam tidak ada. Yang ada cuma Pitika Tropus erectus. Ya, manusia-manusia purba yang mirip dengan kera. Itulah yang berevolusi lama-lama jadi manusia seperti sekarang ini. Tidak ada tempat bagi dia Adam. Adam tidak ada menurut dia. Nah, ini yang kita hadapi. Jadi kalau bertanya nanti anak-anak, kami belajar biologi, Pak, teori evolusi. Kami belajar juga di sosiologi. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, kenapa munculnya mata pelajaran sosiologi? Ya kan? Mata pelajaran sosiologi itu diciptakan untuk melawan agama. Di Eropa, Pak. Di Eropa dia tidak senang dengan agama Nasrani. Jadi dia menciptakan mata pelajaran sosiologi. Menurut pelajaran sosiologi itu, agama ini berevolusi mulai dari Tuhan banyak, lama-lama jadi sedikit jadi satu Tuhan. Lalu dia satu Tuhan, akhirnya banyak lagi yang dipertuhankan karena dia berevolusi jadi satu Tuhan. Yang satu Tuhan yang tinggal satu, akhirnya tidak berevolusi. Mula-mulanya dia kagum dengan apa saja yang dia kagumi itu Tuhannya, pohon, batu-batu, besi, sungai yang selalu orang meninggal di sana, Tuhan semuanya. Kemudian yang terlalu. Lalu banyak-banyak dikumpulkan jadi 10 Tuhan saja. Dewa air, dewa api, karena itu yang dia takuti. Takut dengan air, lemah, api bisa terbakar. Dewa angin, itu jelas 10 saja. Yang sebetulnya evolusi jadi 3. Berevolusi lagi 3 sebetulnya yang berkuasa. Yang itu disebut dengan ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu. Kalau dalam Nasrani ada Bapa, ada Putra, Roh Kudus, ya. Jadi yang teri ada Trintas, ada Trimur. Berevolusi lagi. Jadi Tuhan satu saja, Allah Bapa saja katanya. Nah, satu. Allah dipikir lagi, sebetulnya Tuhan itu tidak nampak. Everything is matter. Segala sesuatu itu adalah benda. Nothing without matter. Kalau dia selain dari benda tidak ada, berarti tidak ada. Karena Tuhan itu bukan benda, berarti dia tidak ada. Jadi perjuangan guru agama ini sekarang sangat berat, ya, menghadapi kelompok ateis. Sebetulnya di zaman imam-imam terdahulu sudah ada juga kelompok ateis, namanya tahu Ad-Dahriyun. Benar nggak? Tahu Ad-Dahriyun? Ad-Dahr itu masa. Jadi masa yang berubah nih, waktu. Dalam Al-Quran dikatakan hal ada al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Bukankah telah datang suatu masa dahulu di mana manusia di muka bumi ini belum bisa disebut sebagai manusia. Jadi masa. Jadi yang Tuhan itu masa. Masa yang menciptakannya. Masa pula yang mematikan kita. Sudah ada dari dulu. Kalau ada di sekarang orang itu yang disebut dengan ateis itu dengan berbagai-bagai variasinya. Itu tantangan kita. Jadi yang kita cemas nanti itu anak kita SMA diluncurkan anak-anak kita di perguruan tinggi karena ini tantangan ini kita sebut, akhirnya mereka mudah dikacaukan oleh si A, mudah dikacaukan oleh yang di Pakistan itu apa? ISIS. Bisa ISIS, bisa Islam apa ini? Bukan ada yang di Pakistan itu. Ahmadiyah. Bisa pula ke liberal. Jadi kita berikan tangkap. Jadi boleh teman pengembangan dari kita masuk ke tanah itu pengantar kita di kelas walaupun tidak masuk dalam soal
bayangkan kepada mereka bahwa surat Al-Baqarah ayat 30 ini ada tantangannya dari kaum ateis dan ateis. Jadi tantangan kita itu ada ateis ya, ateis, ya. Ateis, ya, liberal ya, ini dua, liberal dulu, satu liberal, ateis. Nah, yang ketiga LGBT Pak, LGBT, LGBT. Pernah dengar LGBT? Apa itu LGBT Pak Ibu? Lesbian, LGBT. biseksual, transseksual, LGBT. Yang keempat superia. Incest dulu, Pak, incest. Pernah dengar? Incest. Yang kelima superia. Superia. Nah, ini nih si Ulil dengan kawan-kawannya. Ulil Absar, Abdallah. Dengan kawan-kawan termasuk Nurfalis Masjid. Nurfalis Masjid ya. Banyak nih tempat tokohnya. Masuk Mas Udi dan segala macam, ada 50 tokoh-tokohnya. Liberal inilah yang abu-abu itu tadi. Tantangan kita nih, guru agama. Nah. Kemudian ateis itu mulai sekarang kebangkitan komunis sekarang ya. Ya. Dengan Palu Aritnya. Nah, ini dia mengatakan bahwa rukun iman yang kelima itu sebagai ramalan yang mereka dengan fasih meramalkannya, sedangkan dia sendiri tidak pernah melihatnya. Padahal itu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhirat. Dengan fasihnya meramal kehidupan setelah dunia ini fana. Nah, ini tantangan kita nih. Ateis, dia tidak percaya rukun iman. Karena Tuhan itu gak bisa dilihat, otomatis dia juga tidak percaya kepada Tuhan. Itu ujung-ujungnya. Nah, bagaimana guru agama bisa menjawab tantangannya? Karena guru agama ini nabi-nabi ini, pewaris dari nabi-nabi. Nabi-nabi itu harus mampu menjawab tantangan pada masanya. Betul tidak? Kita ini pewaris nabi. Wah, itu dia. Kita inilah ulama ini, Pak. Ulama itu jamaah dari alim. Alimun, satu orang yang berilmu tentang agama. Ulama itu jamaahnya orang-orang kumpulan dari orang-orang alim. Jadi kita ini ulama ini, pewaris dari nabi-nabi. Nabi-nabi itu menjawab persoalan yang terjadi pada zamannya. Jadi berdosalah kita guru agama kalau persoalan di zaman sekarang ini tidak kita jawab. Kita hanya mengandalkan yang ada di kurikulum. Padahal kurikulum itu sifatnya baku statis. Nah, kitalah yang membuatnya jadi dinamis. Itulah perlunya rajin, aktif, kreatif tadi. Insya Allah berhasil. Kita perlu kreatif. Ya tidak kita robah nih, betul tidak kita robah. Memang dari pemerintah begitu. Yang kita robah itu apa? Cara kita menyajikan pendahuluan kita itu sebelum masuk ke surat Al-Baqarah. Nah, sebutkan tantangan itu dulu. Nah, ateis, kemudian LGBT. Ini apa tadi? Lesbian. Gay. Perempuan kawin sama perempuan. Gay. Gay. Jantan sama-sama jantan. Ini lebih bodoh daripada ayam. Ayam jantan aja nggak tahu ini ayam jantan. Ini manusia sama-sama jantan. Wah, lebih bodoh daripada ayam. Anjing jantan juga nggak mau kawan sama anjing jantan. Kambing jantan juga nggak mau sama kambing jantan. Ini laki-laki manusia. Kok kawin sama laki-laki? Di gay, umat Nabi Lot. Itu pula yang dibela. Dosen UIN pula lagi yang membelanya. Iya kan? UIN Jakarta. Ini sesuai dengan hak. Siapa namanya? Musdah Mulia, Profesor Doktor, tamatan dari McGill University of Canada. Wajar itu. Gurunya itu. Ini LGBT. Ini tantangannya nih. Dan kemudian incest. Tahu incest? Incest ini kawin sedara. Kalau dia cinta sama adiknya kandungnya, Boleh. dia boleh, hak asasi dia. Ini HAM katanya namanya. Siapa yang hebat? Waduh, HAM.
Jadi ham setan atau ham iblis? Keduanya itu. Betul. Jangan kaget Bapak Ibu, ini rancangan undang-undang ini sudah masuk ke DPR. DPR itu didenominasi oleh orang-orang yang liberal. Orang-orang Islam itu ikut di bawah liberal. Akhirnya akan terjadilah, akan disahkan melihat suara terbanyak nanti. Akan disahkan karena orang Islam sendiri, ada ulama sendiri yang membela LGBT. Iya kan? Yang membela Ahok kan ada juga ulamanya ya. Habibullah lagi namanya. Iya kan? Iya. Nah ini apa tidak berat tentang agama? Nah itu dia. Ada lagi yang keenam. Nah, narkoba, ya kan? Narkoba ini mulai masuknya dari rokok. Jadi kalau murid-murid itu merokok, cenderung dia arah ke narkoba jembatan. Rokok bagi remaja, bagi bapak enggak ya, remaja saja. Ada yang merokok? Dari ini tidak dapat. Kalau bapak insya Allah ada aman ya. Anak-anak itu yang tertakutkan, dia sudah membuat jembatan menuju narkoba. Karena dalam rokok itu terdapat unsur candu, dalam narkoba juga ada candu. Jadi dia mirip-mirip. Makanya jembatannya sebagai anak-anak. Bagi bapak yang terlanjur kita nyatakan kurelakan di properti. Umurnya juga nggak lama lagi ya. Tapi kalau remaja kan masih lama. Dia akan jadi pemimpin yang akan datang jadi pilot. Nah, incest tadi apa? Kawin saudara. Nah, ini tantangan kita juga. Jadi saya sangat kesal sekali kalau anak guru agama hanya mengajarkan yang ada di buku dulu ini. Tidak menghadap tantangan ini. Sangat kesal saya. Kenapa? Seolah kita tetap peduli dengan tantangan yang sedang berkembang sekarang. Jadi saya walaupun tidak pakai honor turun ke daerah saya mau. Kenapa? Karena apa saya ide saya ingin menyampaikan yang ini tantangan kita bersama. Biarlah amplopnya di situ Tuhan saja nanti di akhirat itu ya. Ya jadi bapak itu undang saya mulut Nabi Isra Mi'raj kemarin. Nggak perlu pakai amplop. Yang penting isinya saja. Pakai sebut tangan boleh. Baru pegang Ya. Incest ini paling berbahaya. Ini sudah berlaku di Amerika. Orang cinta dengan adik kandungnya menikah. Padahal ini paling berbahaya. Incest ini menyebabkan orang kerapuhan tulang. Itu yang terjadi di Firaun itu kan, Firaun itu kan keturunan Farao itu, dinasti. Itu umur 40 tahun sampai tinggal 40 tulang. 3 minggu yang lalu udah ada tuh Pak. 3 minggu yang lalu udah ada. Oh, gimana? Kejadiannya dia nggak jauh-jauh dari kita ini. Tapi bukan di Teluk Banten bukan. Gimana? Jadi anak ini sama ibunya pergi ke kantor KUA karena ibunya sudah tahu bahwa anak itu hamil. Jadi dia ngadu ke kantor KUA. Jadi kata anaknya, kata ibunya ini sama Pak KUA, tolong nikahkan anak saya ini Pak katanya. Nikahin siapa kata Pak KUA? Nikahin saya katanya. Itu jadi kata Pak Jadi kata Pak KUA, lalu gimana? Siapa yang mengambilnya? Nangislah bapak, ibu ini sama anak gadis ini. Nah, ketika nangis itu jawab, kok nangis? Siapa yang mau hamilinya? Gitu. Jadi anak ini ngomonglah dalam nangis itu, yang menghamili saya itu, saya nggak tahu siapa yang jelas ya kan? Yang berhubungan dengan saya itu 3-4 kali bapak saya. Sudah tuh. Yang kedua 7-8 kali abang saya. Itu abang kandungnya. Itu incest namanya. Jadi kalau dia hukum nggak bisa nikah dengan siapa kamu kata aku kan? Itu bapak kamu masa nikah dengan bapak kamu ya? Abang kamu masa nikah bapak kamu? Ada yang laki lain? Nggak ada. Ada. Tuh terjadi incest itu ya. Masya Allah. Itu. Akhirnya nggak dinikahkan. Gimana mau nikahkan? Mana mau dinikahkan? Waduh. Itulah. Jadi Bapak Ibu, itu tantangan kita Bapak Ibu. Itu tantangan kita. Ya, di Indonesia masih sudah terjadi ya. Ya Pak, itu Islam dipakai Pak. Ya. Peragangan ya. Oh, itu ya. Karena memang bukan itu ya Pak. Ya. Karena tidak buat jerah ya kan. Hukuman kita ini kan tidak buat jerah. Iya. Walaupun di KHI itu
keran ya, Iya. bolehnya menikahkan perempuan yang dalam keadaan hamil. Ya, Iya. Pak? Artinya wanita hamil sebelum menikah, ketika dia tahu hamil, dia boleh menikah, kan gitu. Nah, jadi semacam keran juga namanya itu dibuka. Muka kesempatan namanya. Buka kesempatan. Jadi kalau tidak boleh, kena setuju ayah ibu, maka Sadari. buat macam itu kan jadinya. Oh, Jadi nikah kan gitu. iya. Atau dia menginginkan pria itu, pria Iya. lain, bapak ibu nggak setuju, Iya. ambil dulu dia. Iya. Oh, baru dia angkat. Iya. Masya Allah. Itu Pak Bu, tantangan kita bersama kan? Iya. Nah, itu kan sih yang berat. Berat namanya, tantangan kita. Ini nikah saudara, incest. Nah, dan untuk bapak ibu ketahui, incest ini nikah saudaranya ada dalam Bible, dalam Injil ada. Pernah belajar ilmu pendidikan agama? Nah, kan? Perbandingan antara isi kitab Bible dengan isi Quran. Ada di antara incest ini, namanya Ahola dan Ohaliba. Nah, terjadi. Begitu juga dalam kisahnya itu Nabi Lot, itu kitab Kejadian pasal 19 ayat 30. Itu tentang incest. Tidak ada lagi laki-laki yang mau menghamili anak Lot. Lalu dia minta dihamilkan kepada ayahnya. Ayah, ku beli anggur malam ini, tidurlah dengan kakak. Karena kepada siapa lagi kami bisa mendapatkan keturunan? Karena laki-laki di seluruh daerah Sodom dan Gomora ini tidak ada yang mau menghampiri kami sebagaimana kebiasaan makhluk di muka bumi. Lalu dia minta dihamili oleh ayahnya, dikasih minum anggur dulu. Nah, pada malam yang kedua, wahai ayahanda, minumlah anggur dahulu. Hampirilah adiknya pun, ayah pun tidak malu lagi karena sudah minum anggur yang beragi. Nggak mabuk. Setengah mabuk lah. Ya, lalu didekati oleh adiknya, lalu dia hamil pula. Dari situlah dia mendapat keturunan. Jadi incest itu sudah ada ceritanya di dalam Bible. Tapi itu contohnya kisahnya itu yang tidak baik. Dan Nabi Lot Nabi tidak begitu ya. Cuma menurut penulisnya begitu. Itu perlu Pak. Kurikulumnya untuk wawasan. Jangan dimasuk pula soalnya nanti. Wawasan kita, iya kan? Sesuai. Iya. Saya ingin menyampaikan di belakang ini, iya kan? Di belakang itu ilmu kita itu kuat, artinya punya pegangan, punya tantangan. Ini incest ya, saudara. Kemudian supria. Supria ini hak asasi manusia dan berteman dengan hak asasi binatang. HAM dengan hak. Apa dia? Itu di Prancis orang minta izin kawin dengan binatang, anjing peliharaan kesayangannya, baik yang jantannya maupun yang betinanya. Sudah terjadi di Prancis. Jadi kalau lihat di pantai-pantai Prancis itu berdua saja, seorang nona dengan bawa anjing besarnya atau seorang pria bawa seekor anjing betina. Bagi mereka itu HAM, hak asasi manusia. Cuma yang baru ini ada nikah dengan robot pula. Ada lihat di YouTube. Saking sayangnya dengan robot tuh minta hak asasi nikah dengan robot. Gila dunia. Itu tanpa agama dunia ini jadi gila ya. Gila ya Pak. Supria tadi nikah dengan apa? Dengan binatang. Ada dengan kuda, ada dengan anjing, kambing, monyet besar, babi, entah apa lagi? Kuda. Kuda ya. Waduh. Jadi kan tanpa agama emang dunia ini kacau sekali. Itu tantangan kita. Nah, kemudian baru narkoba. Ya. Narkoba ini banyak macamnya, ada sabu-sabu, ya kan? Ada putau, sakau. Kalau putau ini dia campurnya otak anjing gila ya. Jadi yang dapat itu memang langsung gila. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu, walaupun saya mau balik, bahkan pelatih mau balik, tapi saya berkeinginan melihat diskotik. Jadi saya tinggal kami selalu Jakarta, itu pernah tinggal di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Fasilitasnya diskotik, kolam renang, itu gratis tuh, terus tinggal kolam renang, pijat, apa lagi nih olahraganya? Fitness. Itu. Jadi
Rugi kalau nggak masuk diskotik katanya. Ini dah sekaligus ini. Dibayar lagi oleh negara. Pinjaman dari Australia. Jadi saya selamanya nengok di TV seperti apa dari diskotik itu. Jadi Bapak jangan salah anggap belakang saya nih. Ustaz masuk diskotik gitu ya. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Saya pergi ke sana nampak. Saya ingin tahu. Jangan hanya cerita-cerita orang. Mungkin kata orang apalah. Ustaz tuh mana tahu dia. Yang ada itu. Ceramah aja yang pandai. Dilarang-larang diskotik, dia sendiri nggak tahu. Timbul rasa ingin tahu saya. Saya buka peci saya, pakai baju kaos, pakai celana setan, celana jin. Pergi sana. Kayak preman lah. Pergi ke sana, nampak orang banyak-banyak. Mulai buka pintu. Dia pakai voucher, beli voucher dulu. Voucher nanti bisa nonton, bisa sama-sama goyang-goyang itu dalam, dan bisa pula dapat minuman. Minuman apa saja, bisa bir, bisa apa saja, Coca-Cola, boleh. Kasih voucher. Tidak ada saya beli apa-apa, cuma masuk aja. Waduh, setengah menit saja saya masuk, hampir gila saya dibuatnya. Kenapa? Karena di diskotik itu suara itu betul-betul full. Kayak ini rupanya diskotik itu sudah pekak telinga kita, tidak bisa berbisik bicara dengan apa-apa. Setengah menit saja, waduh, udah menggigil kata saya. Sudah itu ditambah lagi dengan minuman, banyak orang minum. Ketemu lagi dengan orang Muslim, maaf ya, dari keturunan WNI lah, WNA gitu ya. Itu berdiri, udah gini-gini kayak orang sikit lah gitu. Ada yang gini. Kenapa? Udah kena sama putau ini. Akhirnya tidak sampai 1 menit saya keluar. Setelah keluar, ada seorang perempuan baru ini mendekati saya. Pak, pilnya mau yang mana? Yang pakai hirup atau pil yang kayak bon-bon pakai isap? Apa yang pakai hirup pakai isap? Yang saya pil yang pakai hirup, apa yang dihirup? Wah, pil bisa hirup. Akhirnya saya tanya, polisi tidak ada di situ, satpam juga tidak ada. Tengok, saya tanya sama teman, Pak, itu apa pil yang bisa dihirup, Pak? Yang bisa diisap itu? Itulah yang putau itu di diskotik, itulah penyebarnya itu, Pak. Disitulah tempat pemasarannya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi tidak ada orang yang di diskotik itu yang tidak mengkonsumsi ini. Kalau dia tidak minum ini, dia tidak bisa menikmati suara petir besar. Yang apa tadi itu, musiknya itu. Tersiksa dia. Kalau dia tidak minum ini, dia menikmati rasa melayang-layang, dia fly istilahnya ya. Dia menikmati. Itu tentang sekarang diskotik masuk ke kuantan segini. Ya kan? Bukan hanya awalnya diskotik itu dari karaoke aja. Iya, Kafe. Awalnya ujung-ujungnya itu nanti bisa tempat pemasaran putau, sakau, opium, apa lagi namanya? Apa? Kurta itu lagi. Iya. Pengalaman Pak ya? Kurta itu minuman sebetulnya untuk anjing gila ya. Itu dia. Tapi manusia yang makan. Ya. Inilah tantangannya Pak Ibu. Ya, kita cukupkan demikian 6 tantangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berjuang ya dalam jalan itu berjuang. Jadi bukan sebenarnya buka buku lalu jawab soalnya, itu tidak ada perjuangan namanya. Tapi ini dunia ada perjuangan. Ya, langsung Pak.